Pada tahun 2014, Ustadz Stephen membuat klarifikasi tentang dirinya. Dalam laman FB-nya ia menulis kalau ia adalah mantan frater yang kemudian menjadi pater OP. Belakangan saya menemukan pengakuan lain. Dalam channel YouTube saya menemukan sebuah pengakuan baru. Ia mantan pater Yesuit yang bertugas di Katedral Jakarta dan menerima tabisan di Vatikan. Bagaimana menurut Anda? Pengakuan Ustadz Stephen di YouTube ini sah dan meyakinkan untuk menjadi bukti pengakuan resmi. Kenapa? Karena pengakuan yang ia berikan itu ada di channelnya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain. Kira-kira dia ngomong apa ya? Ya, aku harus lebih berhati-hati gitu dalam memberikan statement atau menyimpulkan segala sesuatu. Kenapa saya yang dipanggil, Mas? Saya pater di katedral. Iya. Itu, saya jelas ordonya, saya ordo Jesuit. Katedral Jakarta. Saya ditahbiskan di Vatikan langsung. Nomor ordo saya, Mas bisa cek sampai ke Vatikan. Bagi sebagian orang, penyebutan lokasi kejadian dan lainnya merupakan bukti kuat dan meyakinkan. Semakin detail yang disebutkan, semakin mudah untuk diyakini. Bahkan dia sampai menyebutkan nomor induknya loh. Tapi pakai disensor. Tanya kenapa? Bagi sebagian yang lain, penyebutan-penyebutan itu justru memudahkan untuk mencari dan menemukan pembandingnya. Dengan demikian mudah untuk membuat tanggapan atas pernyataan itu. Kalau pernyataannya ada yang nanggepin, ada saja netizen yang menantang. Misalnya, kalau buat klarifikasi itu temui langsung dong, jangan sepihak. Dan masih banyak lain yang lucu-lucu gitulah. Mungkin mereka lupa kalau tanggapan ada karena adanya pernyataan. Pernyataan itu dengan mudah bisa didapatkan melalui media digital. Ada jejak-jejaknya loh. Berhubung diunggah di media digital, tanggapan dilakukan juga dong di media digital. Mungkin yang nulis atau yang ngucapin udah lupa atau udah gak ingat lagi. Tapi orang lain bisa menemukannya kan? Ada juga yang komentar ngapain repot-repot nanggepin. Sebagai pastor asli saya punya umat. Tanggapan ini saya tujukan untuk umatku. Dan saya punya tanggung jawab Trimunera Kristus, yaitu mengajar, menguduskan dan memimpin. Pada bagian inilah saya melaksanakan tugas mengajar umat, menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Nah, kembali ke Ustadz yang dalam 4 tahun berpindah ordo ini. Perpindahan seorang yang berkaul kekal tidak bisa dengan sendirinya. Perpindahan dari satu ordo ke ordo lain, atau dari satu tarekat ke tarekat lain itu nggak kayak Doraemon. Aku pengen ke sana dan cus, celing, pindah deh. Seorang Katolik itu terikat pada hukum gereja Katolik. Hukum gereja Katolik itu termuat dalam kitab hukum kanonik. Nah, perpindahan itu diatur juga dalam kitab hukum kanonik. Dalam kanon 684 paragraf pertama disebutin syarat perpindahan, yaitu dengan izin dari pemimpin tertinggi kedua tarekat dan dengan persetujuan dewannya masing-masing. Apakah bisa serta-merta? Ternyata enggak loh. Harus menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya 3 tahun. Kalau semua syarat terpenuhi, barulah ia bisa mengucapkan profesi kekal dalam tarekat yang baru. Nah, saat itulah ia sah masuk menjadi anggota ordo atau tarekat barunya. Ustadz Stephen sepertinya tidak menempuh jalur ini. Sebab dalam pengakuannya di video tersebut jelas ia mengucapkan kalau ditahbiskan di Vatikan sebagai pater Yesuit.
Nah, pusing kan? Apalagi saya. Kalau Pater OP dipertanyakan, ngakulah ia menjadi seorang Pater Jesuit. Kalau Pater Jesuit pun dipertanyakan, kira-kira para ustadz mualaf mantan pastor, kamu pindah agama itu hakmu. Karena di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, semua warga dijamin kebebasannya untuk beragama. Kamu menafsirkan kitab suciku dengan perspektifmu, itu juga hak kamu. Meski penafsiran kami pasti berbeda dengan perspektifmu. Tapi kalau kamu mengaku sebagai mantan pastor, itu hak kami untuk meluruskan. Karena jabatan itu resmi bagi kami sebagai jabatan yang ditetapkan oleh hukum agama kami dan menjadi jabatan yang memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum agama kami. Ayolah, jangan seperti orang yang mengaku sebagai raja berdasarkan perasaan tanpa legalitas hukum yang berlaku. Salam kreatif.